Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga segala urusannya, amin. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi bareng channel Babon BK Super Channel yang berisikan tentang seputar peternakan. Di video ini kita mau sharing sedikit tentang molase dan cara pembuatannya ya teman-teman. Tentunya teman-teman semuanya sudah tidak asing apa sih yang namanya molase atau tetes tebu, dan kemarin juga ada subscriber yang menanyakan bagaimana cara pembuatan molase ya. Nah, kali ini baru aku sempat buatkan videonya ya. Tonton terus videonya ya teman-teman sampai selesai biar nanti teman-teman tidak gagal paham. Di dunia peternakan ini pasti sudah tidak asing lagi dengan yang namanya tetes tebu atau molase. Hal ini karena tetes tebu sangat dibutuhkan untuk industri peternakan seperti mengatasi ternak tidak mau makan. Tetes tebu atau molase adalah cairan limbah yang berasal dari sisa pengkristalan gula pasir yang sudah tidak bisa dikristalkan lagi. Tetes tebu banyak dimanfaatkan sebagai bahan campuran pakan atau minum ternak yang bisa membuat ternak menjadi lebih gemuk lagi. Selain itu, molase atau tetes tebu juga sering dijadikan sebagai campuran fermentasi pakan. Tetes tebu atau molase merupakan produk sisa dari pengolahan gula tebu yang masih mengandung gula dan asam organik yang dihasilkan dari proses pemisahan kristal gula pada pengolahan gula tebu. Sebelum melanjut ke proses pembuatannya, kita harus mengetahui dulu nih kandungan nutrisi molase atau tetes tebu. Pada tetes tebu atau molase mengandung 48–55% sukrosa atau gula, dan kandungan tetes tebu lainnya yaitu berupa mineral esensial seperti kalsium, seng, kobalt, sodium, potasium, iodium, koper, boron, dan mangan. Selain gula dan mineral, tetes tebu juga memiliki kandungan vitamin B kompleks, vitamin yang larut di dalam air, protein kasar 3,1%, serat kasar 0,6%, lemak kasar 0,9%, air 15% sampai 25%, dan abu sebesar 11,9%. Berbagai kandungan nutrisi tersebutlah yang membuat tetes tebu banyak dimanfaatkan sebagai salah satu suplemen pada ternak. Setelah teman-teman mengetahui apa itu molase atau tetes tebu dan juga tadi sudah mengetahui ya kandungan nutrisi yang ada di dalam tetes tebu. Sekarang kita akan lanjutkan manfaat untuk tetes tebu atau molase untuk ternak unggas kita. Pemberian tetes tebu pada hewan unggas seperti pada ayam, bebek, ataupun angsa ini sangat bermanfaat sekali ya sebagai untuk penggemukan unggas. Selain itu juga bermanfaat sebagai sumber energi dan meningkatkan nafsu makan unggas. Untuk takaran dosis pemberian tetes tebu pada hewan unggas yaitu dengan mencampurkan tetes tebu ke dalam air minum dengan dosis takaran 2% sampai 5%. Itu dosis yang aman ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman memberikan dosis terlalu banyak, karena jika kita memberikan dosis terlalu banyak kepada ternak kita nanti akan berakibat buruk terhadap ternak kita ya teman-teman. Dampak pemberian molase terlalu berlebihan ini bisa mengganggu proses penambahan bobot hewan ternak karena energi di dalam pakan itu terlalu tinggi. Selain itu juga bisa menyebabkan keracunan. Nah, buat teman-teman harus lebih hati-hati dalam pemberian molase, jangan sampai berlebihan. Untuk takarannya seperti yang sudah saya bilang tadi ya, sekitaran 2% sampai 5%. Jadi untuk pemberian atau takarannya itu kan 2%
sampai 5%. Kalau misalkan air minum yang teman-teman berikan itu sebanyak 1 liter, berarti 2%-nya atau 2%-nya ya dari 1 liter itu berapa? 1 liter itu kan 1000 mili ya, berarti untuk 2%-nya itu sekitar 20 mili. Untuk 20 mili ini kurang lebih sekitar 1 sendok makan. Jadi untuk pemberian 1 liter air itu kita gunakan 1 sampai 2 sendok makan saja ya teman-teman, jangan berlebihan. Kalau misalkan teman-teman memberikan air minumnya itu sebanyak 2 liter, ya teman-teman tinggal hitung saja 2%-nya dari 2 liter. Teman-teman bisa kira-kira sendiri ya. Nah, itu tadi ya manfaat terus kandungan nutrisi di dalam molase. Selanjutnya kita akan membuat molase sendiri menggunakan gula merah dan juga gula putih ya teman-teman. Jika di daerah teman-teman tidak ada yang namanya molase, teman-teman bisa menggantinya menggunakan gula merah dan juga gula putih ya teman-teman. Untuk takarannya aku menggunakan gula merah 150 gram, gula putih juga 150 gram. Ini perbandingannya 1:1 ya teman-teman. Dan kemudian aku sudah menyiapkan airnya, ini kurang lebih 400 ml ya teman-teman, atau sekitar kurang lebih 2 gelas blimbing gitu ya. Nah, lanjut lagi kita masukkan ya teman-teman gula merahnya dan juga gula putihnya. Untuk gula merahnya bisa teman-teman potong-potong kecil-kecil ya, biar lebih cepat larut ya, ataupun langsung dimasukin aja begitu aja, itu juga nggak masalah. Nanti juga akan larut sendiri di dalam air panas. Ini aku kasih contoh cara membuat molase yang gampang saja ya teman-teman, tidak usah sibuk motongin gula merahnya ya, langsung cemplungin aja begitu aja ya, nanti juga bakalan larut sendiri ya teman-teman. Setelah gulanya kita masukkan, kita aduk rata ya teman-teman, dan tunggu sampai airnya mendidih dan gulanya larut. Untuk proses perebusan gula merah ini tidak terlalu lama kok teman-teman, sebentar saja ini gulanya juga sudah larut dan airnya juga mendidih ya teman-teman. Karena aku bikinnya nggak mau terlalu banyak ya, ini cukup untuk beberapa hari ke depan. Nah, nanti jika gulanya ini sudah larut dan airnya mendidih, kita diamkan dulu sampai dingin ya teman-teman. Nanti kalau sudah dingin, baru kita masukkan ke dalam botol tertutup. Kemudian air molase ini atau tetes tebu ini bisa kita simpan di dalam kulkas biar lebih awet untuk beberapa hari ke depan. Nah, ini dia airnya sudah mendidih. Lanjut aku matikan kompor ya, dan biarkan nunggu dingin dulu. Nah, itu dia ya teman-teman, cara pembuatan molase atau tetes tebu dari gula merah. Di video ini sudah kita terangkan ya apa itu molase, terus manfaatnya, kandungan nutrisinya, juga bahayanya dari pemberian molase yang berlebihan ya, dan juga tadi yang terakhir cara pembuatan molase. Dan mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman mempunyai pengalaman yang lainnya, silakan teman-teman sharing di kolom komentar biar kita sama-sama saling belajar, saling berbagi ilmu, biar kita lebih baik lagi di dalam beternak. Oke teman-teman, videonya sampai di sini saja ya. Sebelum teman-teman meninggalkan video ini, jangan lupa dukungannya ya dengan cara like, comment, dan subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya biar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari kita. Dan buat teman-teman yang sudah dukung channel Babon PK Support, aku ucapin terima kasih banyak ya. Tanpa bantuan atau dukungan dari teman-teman semua, channel ini tidak akan bisa berkembang sampai seperti ini. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.